Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bagus Destianto dengan NIM 081911333047. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab so- soal kuis yang diberikan oleh Pak Sugi. Soal kuis tersebut terdapat dua nomor. Yang pertama yaitu metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang dan ceritakan perbedaannya. Yang kedua, lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit dalam kasus parabolik maupun hiperbolik. Untuk jawaban yang nomor satu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode eksplisit. Metode eksplisit adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, baik itu persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial. Metode ini memperkirakan nilai dari fungsi yang tidak diketahui pada langkah waktu berikutnya, berdasarkan nilai yang sudah diketahui pada langkah waktu sebelumnya. Pendekatan eksplisit biasanya lebih sederhana dibanding dengan metode implisit, karena nilai yang tidak diketahui pada langkah waktu berikutnya diekspresikan secara langsung sebagai fungsi dari nilai yang sudah diketahui pada langkah waktu sebelumnya. Kelebihan dari metode eksplisit sendiri yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Kedua, komputasi lebih cepat. Ketiga, ketergantungan variabel yang jelas. Sedangkan kekurangan dari metode eksplisit itu sendiri yaitu keterbatasan stabilitas numerik, batasan langkah waktu yang kecil, dan kesulitan dalam penanganan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya ada metode implisit. Metode implisit adalah salah satu pendekatan dalam matematik numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Metode ini secara khusus merujuk pada cara pendekatan yang mempergunakan iterasi dalam menemukan solusi dan dari persamaan diferensial. Pada dasarnya, metode implisit bergantung pada solusi iteratif di mana nilai yang tidak diketahui pada langkah waktu berikutnya dihitung dengan memperhatikan nilai langkah waktu sebelumnya. Metode ini sering kali lebih stabil dibandingkan dengan metode eksplisit tadi, terutama ketika kita menangani masalah yang melibatkan kondisi sulit atau solusi numerik memiliki kecenderungan untuk tidak stabil. Jadi, untuk metode implisit sendiri, itu memperkirakan waktu setelahnya, sedangkan untuk metode eksplisit tidak memperhitungkan waktu setelahnya. Kelebihan dari metode implisit sendiri yaitu yang pertama, stabilitas numerik tinggi. Metode implisit cenderung lebih stabil secara numerik dan bisa menangani kondisi yang sulit atau variasi yang besar dalam solusi. Yang kedua, solusi terhadap kondisi yang sulit. Metode ini lebih toleran terhadap kondisi yang sulit, seperti masalah dengan koefisien yang sangat besar atau kecil. Yang ketiga, pemenuhan kriteria kestabilan. Beberapa persamaan khusus membutuhkan metode implisit untuk memenuhi
kriteria kestabilan tertentu atau menghindari masalah instabilitas. Kekurangannya metode implisit itu sendiri yaitu yang pertama, komputasi lebih mahal. Metode implisit memerlukan perhitungan yang lebih rumit dan biaya komputasi yang lebih tinggi karena melibatkan solusi iteratif pada setiap langkah waktu, karena dia memperhitungkan waktu setelahnya. Yang kedua, kesulitan implementasi yang lebih tinggi. Implementasi metode implisit bisa lebih rumit karena memerlukan pendekatan iteratif untuk memenuhi solusi. Nah, lalu kita masuk ke persamaan gelombang satu dimensi karena di soal disebutkan dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Maka dari itu kita mempelajari gelombang satu dimensi terlebih dahulu. Untuk persamaannya yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat, yang dimana U adalah fungsi dari waktu T dan posisi X yang mewakili gelombang. Do kuadrat U per do T kuadrat adalah turunan kedua dari U terhadap waktu. C adalah kecepatan gelombang. Do kuadrat U per do X kuadrat adalah turunan kedua terhadap posisi X. Lalu, dalam penyelesaian persamaan gelombang, dengan mengimplementasikan metode-metode yang udah kita bahas di awal, seperti metode eksplisit maupun metode implisit, yaitu metode eksplisit dan implisit dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan gelombang, baik itu satu dimensi seperti pada tali, maupun dalam tiga dimensi seperti gelombang suara atau elektromagnetik. Dalam metode eksplisit itu sendiri memiliki kelebihan dalam menyelesaikan persamaan gelombang ini, yaitu implementasi yang relatif lebih sederhana karena tidak memerlukan solusi iteratif dan lebih cepat dalam beberapa kasus karena tidak memerlukan langkah iterasi karena tidak memerlukan langkah iterasi tambahan. Kekurangannya yaitu rentan terhadap stabilitas numerik, memerlukan langkah waktu yang lebih kecil agar solusi tetap stabil. Dalam kasus tertentu, bisa menghasilkan solusi yang tidak stabil atau tidak akurat. Jadi, untuk eksplisit sendiri, untuk kestabilannya emang agak sulit untuk menjaga kestabilan tersebut. Dalam metode implisit sendiri memiliki kelebihan juga dalam menyelesaikan persamaan gelombang ini, yaitu lebih stabil secara numerik, cocok untuk menangani kondisi yang sulit atau variasi besar dalam solusi gelombang, dan dapat memberikan solusi yang lebih akurat pada masalah yang membutuhkan kestabilan khusus dan solusinya. Ini melengkapi kekurangan dari metode eksplisit itu sendiri. Metode implisit melengkapi kekurangan metode eksplisit. Tapi metode implisit sendiri juga mempunyai kekurangan, seperti lebih rumit dalam implementasi karena memerlukan solusi iteratif pada setiap langkah waktu, dan memerlukan komputasi yang lebih mahal karena melibatkan perhitungan yang lebih rumit dan memakan waktu. Maka, pilihan terbaik
dari kedua metode ini, yaitu metode eksplisit maupun metode implisit, yaitu dalam kasus parabolik, metode implisit lebih sering dipilih karena kestabilannya lebih baik terhadap kondisi numerik yang sulit. Meskipun metode eksplisit lebih sederhana dan dalam implementasi, kecenderungan untuk menjadi tidak stabil dalam kasus parabolik membuatnya kurang diandalkan. Namun penting untuk diingat bahwa pilihan terbaik seringkali bergantung pada keseimbangan antara stabilitas, biaya komputasi, dan kecepatan konvergensi. Kadang-kadang, kombinasi dari kedua metode ini seperti metode Chuck-Nicholson yang merupakan metode implicit eksplisit juga digunakan untuk menggabungkan keuntungan dari masing-masing metode dan mencapai solusi yang lebih efisien. Maka, solusi terbaiknya yaitu melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu, tergantung dengan kestabilan yang ada dan kebutuhan yang diperlukan. Seperti itu untuk menjawab nomor 1. Untuk menjawab nomor 2 yaitu dengan soal lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit dalam kasus parabolik maupun hiperbolik. Di sini kita sudah mempunyai jawaban nomor 2 yaitu yang pertama dalam kasus parabolik. Dalam kasus parabolik seperti persamaan panas, heat question, atau persamaan difusi, kestabilan menjadi kunci dalam menentukan metode numerik yang lebih baik antara eksplisit dan implisit. Metode eksplisit cenderung kurang sesuai dalam menyelesaikan persamaan parabolik karena rentan terhadap stabilitas numerik, membutuhkan langkah waktu yang sangat kecil agar solusi tetap stabil. Yang kedua, memerlukan kondisi pembatasan langkah waktu yang ketat, yang seringkali tidak efisien secara komputasi. Ketiga, dalam beberapa kasus, juga jika langkah waktu lebih kecil, metode eksplisit bisa memerlukan jumlah langkah waktu yang sangat besar untuk mencapai solusi yang stabil. Metode implisit sering dianggap untuk metode implisit sendiri sering dianggap lebih baik dalam kasus parabolik karena 1. Lebih stabil secara numerik, bahkan dalam jangka waktu yang lebih besar. Kedua, toleransi terhadap waktu lebih besar, karena sifat implisitnya yang tidak terlalu tergantung pada batasan stabilitas. Ketiga, dapat menangani masalah yang kompleks atau membutuhkan langkah waktu yang lebih besar tanpa mengorbankan stabilitas solusi. Pilihan terbaik dalam menyelesaikan kasus parabolik ini yaitu metode implisit sering dipilih karena kestabilannya lebih baik terhadap kondisi numerik yang sulit. Meskipun metode eksplisit lebih sederhana, dalam implisit kecenderungan untuk menjadi tidak stabil dalam kasus parabolik membuatnya kurang diandalkan. Jadi, balik lagi, karena kondisi eksplisit sangat rentan untuk kestabilannya, maka metode implisit
apapun yang menjadi solusi terbaik dalam pemecahan kasus parabolik. Lalu untuk kasus yang kedua, yaitu kasus hiperbolik dengan metode eksplisit, kelebihannya yaitu sederhana dalam implementasi dan membutuhkan perhitungan yang lebih sedikit pada setiap langkah waktu dan cocok untuk masalah dalam perubahan tajam atau gelombang yang merambat dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Dan kekurangan dari metode eksplisit itu sendiri yaitu rentan terhadap stabilitas numerik, memerlukan langkah waktu yang sangat kecil agar solusi tetap stabil dan tidak stabil pada kasus-kasus tertentu yang melibatkan variasi besar atau kecepatan gelombang tinggi. Lalu untuk metode implisitnya memiliki kelebihannya juga, yaitu lebih stabil secara numerik, cocok untuk menangani gelombang yang tajam atau masalah kecepatan gelombang yang tinggi, dan tidak terlalu tergantung pada batasan langkah waktu karena kestabilannya yang intrinsik. Tapi juga mempunyai kekurangan untuk metode implisit ini, yaitu memerlukan solusi iteratif pada setiap langkah waktu, membuat komputasi lebih mahal dan kompleks dalam implementasinya. Lalu untuk masalah kasus hiperbolik ini, pilihan terbaik antara kedua metode yaitu seperti persamaan gelombang atau adveksi difusi. Metode eksplisit mungkin kurang stabil dalam beberapa kondisi, terutama menangani gelombang yang tajam atau variasi besar. Metode implisit cenderung lebih diunggulkan karena kestabilannya yang lebih baik dan memungkinkan penyelesaian yang lebih handal dalam masalah hiperbolik yang mencakup gelombang yang tajam atau perubahan yang cepat. Maka, untuk masalah hiperbolik sendiri pun, solusi terbaik yaitu metode implisit. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam pengucapan kurang jelas atau sering terjadi kesalahan atau dalam pembawaan materi sedikit lebih kaku dan lain-lainnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.